Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai aja ya sampai nunggu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Ini udah 20 partisipan yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Kita sharing-sharing atau kemudian saya menyampaikan sedikit gambaran nih tentang Granada Land. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pamungkasnya gitu ya. Boleh banget nanti ditulis di kolom chat atau kemudian ditanyakan langsung juga boleh Pak Bu ya. Jadi malam kali ini kita ngobrolin tentang proyek Granada Land update-nya seperti apa, sekaligus mungkin ya saya di grup juga belum terlalu banyak menyampaikan Granada Land, tapi nggak apa-apa nanti saya sampaikan secara bertahap tentunya Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim ya. Tentunya Bapak Ibu sudah paham tentang Iskariman Property yang hadir kemarin malam, insya Allah sudah paham semua ya. Iskariman Property ini sebuah developer dari PT Guna Berkah Property Indo, nama PT-nya, tapi nama developernya adalah Iskariman Property Syariah. Dan konsep yang dibangun dari Iskariman Property Syariah ini, konsep 7T, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Konsep 7T itu tanpa riba, tanpa bank, tanpa biaya checking, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, dan tanpa akad batil, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, itu tentang Iskariman Properti Syariah yang memang kita murni akadnya adalah jual beli, Bapak Ibu. Murni syariah gitu ya. Nah, insya Allah pada kesempatan malam kali ini saya akan ngebahas proyek Granada Land yang kemudian menjadi proyek dari Iskariman Properti Syariah. Kenapa sih harus Granada Land? Insya Allah nanti kita akan bahas ya. Bapak Ibu sekalian, next terlebih dahulu ya. Iskariman Properti Syariah yang sebagaimana kemarin malam sudah saya sampaikan juga, alhamdulillah mendapat penghargaan sebagai proyek terluas di tahun 2021 dan 2022 ya. Ini Masya Allah secara skala nasional gitu ya, sebagai dapat penghargaan sebagai developer properti syariah yang proyeknya paling luas di tahun 2021-2022. Nah, di tahun 2023-nya, alhamdulillah kami pun mendapat penghargaan sebagai developer syariah terbaik nasional. Nah, inilah Bapak Ibu, suatu penghargaan sekaligus amanah ya untuk menjaga kepentingan konsumen, untuk menjaga rel-rel yang memang sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Benar-benar memang kita harus jaga amanah tersebut. Maka tagline dari Iskariman Property itu adalah amanah profesional gitu ya. Insya Allah dengan ribuan konsumen yang sudah percaya dengan Iskariman Property, ini juga menjadi tanggung jawab besar kepada kami gitu ya di Iskariman Property ini untuk menjaga amanah-amanah kaum muslim pada umumnya, terutama pada konsumen-konsumennya juga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang menjadi visi dari Iskariman Academy, Bapak Ibu, tadi ya bahwa kalau seandainya Bapak Ibu pengen bergabung sebagai mitra pemasarannya, yaitu wadahnya di Iskariman Academy, sebuah wadah yang memang perkumpulan dari para mitra marketing freelance untuk proyek Granada. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada tempat untuk Iskariman Property Syariah selain kemudian Iskariman Academy yang menjadi wadah marketing freelance. Karena di Iskariman Property ini kita tidak memakai agensi dari luar untuk pemasarannya. Murni memang dari in-house dan juga dari mitra marketing freelance yang ada di bawah Iskariman Academy. Iya, Iskariman Academy ini bukan hanya sekedar jualan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar dapat penghasilan tambahan, tapi Bapak Ibu pun nantinya ke depan gitu ya akan dapat pelatihan-pelatihan, training-training, baik itu online maupun offline. Kalau online kan dimanapun Bapak Ibu berada masih bisa ikut ya. Kalau offline kita sejauh ini masih di Cikarang. Jadi kita punya aula sendiri buat tempat training, punya ruangan sendiri buat tempat training. Jadi untuk training offline-nya yaitu di Cikarang Pusat di kantor kami. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, menjadi visi dari Iskariman Academy ini yaitu pengen memberikan manfaat seluas-luasnya. Pengen mencerdaskan dan juga membantu jutaan masyarakat lebih luas lagi untuk mendapatkan manfaat di Iskariman Academy. Manfaatnya berupa materi. Kalau Bapak Ibu berhasil closing gitu ya di Granada, itu Bapak Ibu nanti dapat komisi. Nah, itu manfaat yang kami berikan ataupun manfaatnya non materi ya berupa ilmu, pelatihan, soft skill, silaturahmi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang ada di Iskariman Academy. Insya Allah sudah paham lah ya untuk terkait Iskariman Academy seperti apa. Dan ini video lagi saya izin putar lagi, barangkali ada Bapak Ibu yang belum lihat video ini.
Kamu pengen tahu keuntungan apa aja yang kamu dapat jika kamu gabung di Skariman Academy? Ayo tanya mereka. Semuanya kita bergabung di sini, selain itu banyak ilmu marketing yang kita dapat, juga ilmu agama Islam yang sangat luar biasa. Ilmu kita yang kita dapat hari ini luar biasa, Pak. Sharing daripada senior untuk para junior, luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Ternyata tidak saja terkait dengan dunia properti, tidak saja ilmu dunia tentang kemarketingan, tetapi juga bagaimana saya memantapkan akidah saya, dan inilah yang berperan kemudian memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa jual beberapa unit kafling tersebut, karena tidak lain dan tidak bukan, ini semua saya yakini karena adanya campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, udah dengar sendiri kan keuntungan kamu join di Skariman Academy? Tunggu apa lagi? Join sekarang yuk dan dapatkan juga bonusan hingga puluhan juta rupiah. Nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa mitra marketing kita yang berhasil closing ya kita minta testimoninya gitu ya, termasuk ini Pak Jori. Setelah saya bergaul, selain mendapat penghasilan tambahan, saya mendapatkan skill baru yang luar biasa dari sebagai agen properti. Selain kemampuan marketing, saya mendapatkan juga ilmu akidah. Mari bergabung di Skariman Academy. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Skariman Academy ini wadah untuk marketing freelance yang pengen dapat penghasilan tambahan sekaligus dapat ilmu-ilmu pembelajaran di Skariman Academy. Itu pun secara gratis Bapak Ibu ya, joinnya ya. Next. Setelah saya Bapak Ibu, kita malam ini akan ngebahas sebuah project ya, yang mungkin kemarin malam sudah saya bahas, tapi lebih detailnya lagi, insya Allah kita buka sesi tanya jawab lebih dalam tentang Granada Land Bapak Ibu ya. Dari sekian banyak proyek Granada, saya akan membahas tentang Granada Land terlebih dahulu. Tapi saya boleh tahu dong, di sini ada yang dari Jawa Timur nggak ya, yang hadir di Jam malam? Soalnya perkenalan di grup ada yang dari Jawa Timur. Apakah di Zoom ini ada yang dari Jawa Timur? Oh, oke, belum ada ya, berarti belum ada yang datang. Kalau gitu saya pertanyaan lagi nih, ada nggak Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam kali ini yang dari Banten? Boleh suaranya? Ada? Atau di kolom chat boleh? Yang dari Banten. Dari Banten, oh, oke, belum ada ya? Baik, berarti ini yang hadir di Zoom pada kesempatan malam kali ini Jabodetabek ya? Oke, Jabodetabek ya. Baik, Bapak Ibu. Iya. Oke, ini Bu Ayu ya. Bu Ayu, domisili mana Bu? Lupa saya. Jakarta Timur. Oh iya, Jakarta Timur, Masya Allah, punten Ibu. Masih Jawa Barat ya. Oke. DKI Jakarta. Iya, DKI Jakarta. Masya Allah. Kemarin Jakarta ramai Bu, tanggal 5. Rame di Monas, Jakarta Pusat. Saya di Jakarta Timur. Iya. Bu Nia asalnya Jawa Timur, oh domisili Tangerang. Oke, domisili yang domisili Jawa Timur. Oh, Kang Anas nih di Malang ya. Nah, Kang Anas, punten ya Kang Anas ya. Ini proyek Granada Land ini di Jawa Barat, Pak. Ya, Pak Anas ya. Pak Anas, proyek Granada ini Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor. Nah, ada nggak Kang proyek yang di Malang? Ada Pak Anas. Nanti tolong japri ke saya ya di WhatsApp gitu ya. Saya arahkan nanti Pak Anas untuk bisa memasarkan proyek kita yang ada di Malang. Kebetulan memang baru buka di bulan lalu ya untuk proyek yang di Malang. Nah, kalau Bapak Ibu domisilinya saat ini di Jawa Barat, terutama Jabodetabek, yuk kita mendalami proyek Granada Land Tanjung Sari ini yang malam ini saya akan bahas Bapak Ibu ya. Saya izin membahas malam kali ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kegambar lebih detail lagi tentang Granada Land, biar Bapak Ibu tuh pede untuk jualan gitu ya. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu, misalkan nih ya, misalkan Bapak Ibu punya duit 100 juta nganggur. Artinya adalah duit 100 juta ini Bapak Ibu benar-benar bingung mau dipakai untuk apa. Tapi nggak mau kehilangan sia-sia duit 100 juta ini. Kebutuhan rumah, kebutuhan pribadi semuanya sudah terpenuhi. Tinggal 100 juta ini mau diapain. Terus kemudian saya nawarin nih kepada Bapak Ibu, yuk Bu, beli kafling di Granada Land. Kira-kira Bapak Ibu langsung mau atau mau tanya-tanya dulu ke saya?
Coba saya Tanya-tanya dulu lah. tanya-tanya dulu lah. Nah, itu sebenarnya yang dirasakan oleh konsumennya Bapak Ibu gitu kan. Ketika Bapak Ibu tuh mau promosi ke dia, pasti dia nggak langsung tiba-tiba beli gitu ya. Nggak langsung tiba-tiba tertarik. Pasti dia nanya dulu tempatnya di mana, legalitasnya apa gitu ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul dari konsumen yang menurut Bapak Ibu nih. Bapak Ibu tempatkan posisi Bapak Ibu itu sebagai konsumen yang punya duit 100 juta. Terus kemudian saya sebagai marketing gitu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yuk Bapak Ibu yuk beli tanah di Granada Land di Tanjung Sari Bogor dengan konsep wisata. Kira-kira pertama beberapa pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu kepada saya. Resmi nggak Apanya nih? Marketingnya atau propertinya? propertinya? Oke, baik Bu Ayu. Resmi nggak propertinya? Artinya kan dipercaya apa nggak? Bisa dipercaya apa nggak nih gitu ya. Nah, maka saya menyampaikan, Bu Ayu, alhamdulillah developer kami, proyeknya di Granada ini luasnya hampir 50 hektar, yang kemudian total unitnya itu 1.500-an unit dan sudah sold out 1.350 unit. Kalau Bu Ayu nggak percaya, yuk boleh yuk main datang ke proyek kami untuk lihat langsung coveringnya. Nah, bukan hanya di Granada Land, Bu Ayu, kami juga buka properti kami ada di Banten, ada di Bandung, ada juga di Subang, ada juga di Malang, bahkan nanti bentar lagi mau buka di Sukabumi. Seperti itu, Bu Ayu, artinya kami sudah dipercaya oleh ribuan konsumen yang memang mempercayai kepada kami dan itu memang sesuai amanah dari konsumen, kita menjaga amanah tersebut. Jadi resmi, legalitasnya aman, semuanya kemudian kita urusin sampai dari A sampai Z itu sendiri. Gitu, Bu. Sertifikatnya apa ya? Karena itu kan satu komplek pariwisata ya, kira-kira begitu. Kita dapatkan kafling. Nah, itu sertifikatnya kita dapat apa? Yang kita terima. Bagus HGU, banget. HGB, apa HM? Nah, mewakili pertanyaan konsumen ya. Jadi sekali lagi tempatkan dulu posisi Bapak Ibu sebagai konsumen. Pak Guntoro nanya, misalkan sebagai konsumen, terus sertifikatnya apa, Kang? Ya kita sampaikan untuk Granada Land ini sertifikatnya yaitu free, gratis, pengurusannya itu sampai AJB, akta jual beli. Kok nggak sampai SHM? Bisa naik ke SHM, tapi ada biaya tambahan. Gitu ya. Nah, itu sertifikatnya. Jadi biaya tambahannya berapa, Pak? Kalau saya mau naik ke SHM, biaya tambahnya itu 12 sampai 15 juta per sertifikat. Tetapi jadi catatan penting bahwa Pak Guntoro kalau misalkan merasa kemahalan dan Bapak mau ngurus secara mandiri sertifikat ke SHM-nya, maka boleh silahkan. Jadi konsumen itu dibebaskan mau ngurus mandirinya, mengurus SHM-nya secara mandiri, boleh Pak. Barangkali merasa terlalu mahal atau pengen tahu prosesnya, silahkan. Tapi kalau semua diserahin ke developer, ya kami sampaikan budgetnya atau biayanya itu 12 sampai 15 juta. Terus kemudian berapa lama? Kurang lebih 6 sampai 1 tahun. Kalau itu dari developer. Nah, gitu Pak. Kira-kira apa lagi nih pertanyaan yang mengembangkan tentang Satu lagi itu kan apa kita beli kafling itu kan investasi yang mana investasinya itu pariwisata ya. Nah, itu dikaryakan secara dikoordinir oleh pengembang. Itu apakah ada pembagian sahamnya kira-kira tiap tahun atau tiap 5 tahun atau gimana? Nah, menarik banget. Terus kalau saya beli tanah di dalam wisata itu Granada Land, apakah ada bagi hasil antara developer dengan konsumen gitu ya Pak ya? Karena kan di Iya, dalamnya ada wisata gitu ya Pak ya. iya. Nah, kita sampaikan bahwa memang kita komplek, kita lingkungan yang di Granada ini area wisata. Tetapi kita tidak ada bagi hasil kepada konsumen yang memiliki tanah di sana. Nah, terus apa keuntungan bagi konsumen? Keuntungan bagi konsumen harga tanah semakin naik. Kenapa? Karena semakin ramai, fasilitas semakin lengkap, jadi harga tanah yang mungkin dulunya konsumen beli 60 juta per 100 meter, mungkin setahun depan udah jadi 70 juta dan sebagainya. Jadi keuntungannya adalah mengamankan aset dan kenaikan harga tanah. Terus gimana kalau saya pengen dapat atau konsumennya itu pengen dapat passive income gitu ya? Maka caranya bukan hanya sekedar beli tanah, tapi dibangun villa. Nah, bangun villa itulah kemudian dikerjasamakan dengan developer. Jadi kalau ada
pengunjung wisatawan yang kemudian pengen menginap dan sewa villa, itu barulah ada namanya bagi hasil gitu ya. Karena developer yang mengelolanya, dan villanya itu milik konsumen. Baru kemudian dibagi hasil dengan pemilik villa. Gitu sih Pak. Jadi kalau konsumen pengen dapat passive income, dia bukan hanya sekedar beli tanah, tapi juga dibangun villa. Yang kemudian villa tersebut boleh dan bisa disewakan kepada para pengunjung. Gitu Pak. Gitu ya. Gimana Pak Guntoro? Iya, cukup ya. Cuma Ya. satu lagi ini, jadi selain villa, misalkan karena itu sudah barangkali sudah ramai sekali, terus kita berpikir untuk membangun satu usaha dari konsumen. Kita bangun usaha buat toko apa, kira-kira begitu, boleh enggak? Boleh banget Pak. Boleh banget. Gitu. Siap. Cuma pasti konsumen nanti akan yang namanya unit bisnis gitu, dia akan memperhitungkan kan antara keuntungannya kalau dia buka warung di situ dan tanda petik gitu ya, dan akan memperhitungkan. Tapi itu terserah konsumen, karena di situ pun kita juga ada food courtnya juga ya, untuk kemudian tempat ya para pengunjung kan butuh namanya makan juga ya Pak ya, bisa betul. sebaginya. Nah itu sudah ada juga sih. Gitu. Oke, apalagi nih kira-kira kalau Bapak Ibu punya ya Kang. Pertanyaan apa yang muncul? Ya, kan terkait dengan akses kan juga harus diperhitungkan juga ya Kang. Betul. Mungkin untuk beberapa tahun ke depan itu mungkin dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor mungkin ada tawaran seperti kan itu kan dikatakan sebagai puncak 2 ya Kang, itu Kang ya. Nah ini perkiraan untuk akses ke sana itu yang sampai sekarang, kemudian untuk berapa tahun ke depan tuh ada gambarannya gimana itu Kang ya. Bahkan nanti kalau misalkan konsumen bertanya-tanya kan kita bisa menjelaskan ya untuk prospek ke depannya gitu Kang. Mungkin itu aja Kang. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, ini kan Granada Land ini posisinya adalah di Tanjung Sari, Bogor Timur ya Pak ya. Kalau Bogor itu kalau kita lihat petanya itu kan ada Bogor Barat, ada Bogor Timur. Barat itu kan lebih yang sana gitu ya. Bogor Timur ini malah lebih dekat dengan Bekasi juga gitu ya. Nah, Bogor ini Bapak Ibu ya, itu mau ada rencana pemekaran Bapak Ibu antara Bogor Timur ini jadi menjadi daerah otonomi baru. Nah, itu Bogor Timur. Artinya apa? Ini menjadi kemudian potensi yang nantinya akan dibangun fasilitas-fasilitas jalan, bahkan jalan tol Bapak Ibu gitu ya. Ini juga udah dibangun sih sebenarnya jalan tol ini yang dekat dengan proyek kita. Kurang lebih kalau ini udah launching gitu ya, tol yang baru dibuka ini. Mungkin Bapak Ibu yang daerah Bekasi tahu ya, terutama Setu gitu ya, tahu ya ada jalan tol yang baru ya Pak ya, Bu. Nah, itu salah satu akses yang kemudian ke depan gitu ya. Rencana pemekaran Bogor Timur ini menjadi daerah otonomi baru, ini potensi banget untuk kenaikan harga tanah itu semakin tinggi. Kenapa? Karena punya otonomi daerah sendiri. Terus yang kedua, di Tanjung Sari Bogor Timur ini kan jalur puncak 2. Kita tahu jalur puncak 1 kemarin mungkin sempat viral juga beritanya, macetnya minta ampun gitu ya waktu liburan beberapa pekan atau bulan yang lalu kalau nggak salah gitu ya. Nah jalur puncak 2 ini jalur alternatif untuk menuju puncak yang memang bebas macet. Artinya apa? Akses jalan tentu sudah bagus Pak di sana gitu ya. Terus kemudian tol juga sedang dikejar untuk penyelesaiannya tuh di tol itu dekat banget dengan proyek kita. Nah itu akses-akses yang mungkin ke depan bukan hanya mungkin setahun atau 2 tahun ke depan gitu ya, mulai lebih ramai lagi sih Bogor Timur gitu. Jadi dengan ramainya Bogor Timur pasti akan menaikkan harga tanah yang dulu mungkin awal-awal kita beli tahun-tahun lalu misalkan gitu ya, hanya 50 juta per 100 meter. Oh sekarang tahun ini 60 juta, naik lagi. Akhirnya menjadi passive income itu sendiri gitu sih Pak. Gitu ya Pak Darminto ya. Baik, terima kasih Kang. Siap Pak Darminto. Boleh banget nanti Bapak Ibu mau buka nih searching coba ya. Bogor itu mau pemekaran, terutama Bogor Timur gitu ya. Itu daerah otonomi sendiri. Nah itu beritanya udah cukup viral gitu ya. Rencana ke depan pasti luar biasa, nanti semakin ramai, semakin padat, semakin potensi punya tanah di sana sih. Oke, ada lagi nggak kira-kira nih? Tadi terkait sertifikat sudah ya.
Pak Guntoro. Terus kemudian ada nanya lagi sertifikatnya apa gitu. Oh, tadi ya Pak, SHM. Jadi sekali lagi sertifikat free yang kita berikan kepada konsumen adalah AJB, akta jual beli. Gitu ya. Tapi AJB ini sebenarnya sudah kuat juga Bapak Ibu. Karena syarat naik ke SHM pun harus ada AJB, gitu ya. Lokasinya keren nggak? Hehe. Nah, kalau Pak Doni nih, Pak Doni Bastian ya, Masya Allah. Tadi kita baru nelfon. Lokasinya keren nggak? Kalau saya sampaikan di sini pasti keren Pak. Tapi mungkin Pak Doni atau teman Bapak Ibu sekalian, beneran nih kata Kak Musti keren-keren. Lihat videonya juga lumayan sih keren. Tapi kalau Bapak Ibu belum membuktikan secara langsung, biasanya belum puas gitu ya. Maka sangat kami sarankan kalau mau datang ke Project Granada Land, silahkan Bapak Ibu. Sampaikan ke security-nya bahwa saya marketing untuk lihat lokasi Granada Land. Kelebihannya apa dari proyek yang lain? Kelebihannya pertama fasilitasnya sudah lebih lengkap. Kedua ramai juga di sana dan sudah dibangun tempat wisata buat camping, kemah dan sebagainya. Kelebihan yang lain apa? Menjadi passive income bagi yang membangun villa di sana gitu ya. Banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Apalagi kalau kita beli tanah, banyak sekali ya keuntungannya. Selain mengamankan aset, juga menaikkan aset kita, harga jualnya nantinya. Jawa Tengah kita belum ada proyeknya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada. Kalau pengen beli tapi nggak bisa langsung survei lokasi gimana? Oke, Bu Istinganah ya. Oke. Ada konsumen, misalkan dia kerjanya di luar negeri atau dia masih beda wilayah gitu ya. Dia pengen beli, dia udah lihat foto, dia udah lihat profilnya Iskariman Property, gimana solusinya? Tapi dia belum bisa untuk langsung datang ke proyeknya. Bisa nggak Bapak Ibu kira-kira? Jawabannya adalah bisa banget. Kenapa? Karena kita kasih solusi adalah survei online. Saya nanti bisa video call gitu ya. Nanti saya di project, Bapak Ibu kemudian dihubungkan dengan konsumennya nih, gambaran real langsung video call tentang project Granada Land. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena zaman saat ini kan udah zaman teknologi. Bisa seperti itu. Oke. Berapa lama pengurusan SHM-nya? Tadi sempat sudah saya sampaikan pengurusannya itu 6 bulan sampai 1 tahun Pak. Kurang lebih seperti itu. Kami tidak bisa menjanjikan lebih cepat karena bola kepengurusannya itu di notaris dan juga aparat gitu ya, bukan di Iskariman. Kalau kami sih pengennya lebih cepat lebih baik gitu ya. Tapi sekali lagi ya kita mengikuti alur prosedurnya gitu ya dari aturan yang pemerintah setempat yaitu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun itu SHM ya, Coach? Iya, Ibu, betul. Nah, jadi kalau AJB itu kan 3 sampai 6 bulan maksimal gitu ya. Nanti AJB-nya sudah jadi, terus konsumen itu pengen naik ke SHM, ya nanti kurang lebih 6 sampai 1 tahun gitu untuk prosesnya itu sendiri. Gitu, Bu Ayu ya. Oke. Non-Muslim dibolehkan nggak ngambil kafling di Granada? Boleh. Ya, untuk kafling tanah ini, non-Muslim boleh Bapak Ibu. Beda dengan perumahan. Kami memang ada perumahan, tapi yang ready stocknya sudah sold out. Ya, jadi kita fokusnya ke project kaflingnya dulu, Granada Land terutama. Boleh nggak kafling itu non-Muslim ngambil kafling di Granada? Boleh banget. Bahkan kurang lebih kalau saya amati data gitu ya, itu 30%-nya itu konsumen kita non-Muslim, 70%-nya Muslim. Tetapi walaupun dia non-Muslim harus mengikuti ketentuan jual beli sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan aturan developer yang sudah ditetapkan. Misalkan ya tetap tidak ada bunga, tidak ada denda, tidak ada sita gitu ya. Itu berlaku juga untuk non-Muslim. Yang penting satu, non-Muslim ketika beli kafling di sana larangannya cuma satu, tidak boleh dibangun tempat ibadah mereka. Itu aja sih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pak Saibani nih, keren pertanyaannya ya. Kapan bisa visit Bu Ati ya? Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau visitnya mandiri, boleh banget, ajak keluarga sekalian, boleh banget. Terutama nih Sabtu atau Ahad besok kita ada event survei serentak di Granada Land, boleh banget Bapak Ibu ajak keluarga sambil liburan di sana. Kang, sarana-sarana wisata ini kan sedang proses pembangunannya, estimasinya selesai kapan?
sarana wisata sudah ada Bu, Pak, kayak playground, outbound, camping. Yang proses pembangunan ini di wisata Granada ini cuma satu, yaitu waterpark. Waterpark ini juga kita buat terpisah ya antara laki-laki dengan perempuan. Nah itu di blok L kalau nggak salah, ada ke blok M. Blok M kafling kami maksudnya gitu ya. Di situ. Jadi itu sudah hampir selesai Bapak Ibu. Targetnya sih Desember ini sudah bisa digunakan. Desember ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Itu cuma tinggal itu aja sih. Tapi kayak playground, ya tempat area bermain anak, panahan, camping dan sebagainya itu sudah ada. Sudah jadi gitu ya. Sudah bisa dinikmati oleh para pengunjung. Ada yang cerita urus SIM-nya susah, suratnya nggak jadi-jadi, bener nggak? Makasih. Oke. Ada yang cerita nih, di mana nih? Di Project Granada atau bukan nih? Saya nggak tahu nih. Soalnya kalau di Bogor Timur, Bapak Ibu Bogor Timur itu ada 41 developer yang jual kafling sama seperti Granada Land. Dari 41 developer itu banyak kafling yang jual, ya kafling tanah-tanah kayak gitu, yang kemudian mirip-miripin ke kayak Granada Land. Nah, ada yang mungkin developernya juga bermasalah sampai kemudian SIM-nya nggak keluar-keluar gitu ya. Bahkan juga ada yang tanah SIM-nya ada dua apa namanya? Kalau orang Bogor Timur tuh mengatakan, saya lupa di daerah mana gitu ya. Jadi SIM-nya tuh dua tumpuk. Misalkan Bu Ayu punya SIM terhadap tanah tersebut, saya juga punya gitu. Jadi tumpuk timpang tindih SIM-nya. Ada yang seperti itu. Jadi macam-macam Bapak Ibu di developer Bogor Timur itu. Tapi ya karena Granada Land sudah pemain lama juga, kita juga paham harus menjaga benar-benar keamanan ya. Terus kemudian kepercayaan konsumen, kita menghindari hal demikian. Gitu Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu nih yang SHM-nya di mana, yang urusnya lama dan sebagainya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas kalau ngikutin peraturannya gitu ya, undang-undangnya, setahu saya memang ngurus SHM itu 6 sampai 1 tahun kurang lebih. Kalau mungkin ada yang lebih cepat, ya alhamdulillah mangga silakan. Saya juga nggak tahu bisa lebih cepat itu karena apa gitu ya. Tapi kalau ngikutin sesuai rel prosedurnya, setahu saya 6 sampai 1 tahun Bapak Ibu. Gitu ya. Akses jalan terdekat dari Bekasi berapa kilometer? Dari Bogor berapa kilometer? Oke, Pak Doni ya. Pak Doni ini lebih tepatnya enaknya adalah Bapak buka Google Maps gitu ya. Terus cari namanya Granada Land. Nah, dari tempat Bapak ke Granada Land itu berapa kilometer gitu ya. Dari Bogor berapa kilometer dan sebagainya, itu lebih akurat. Kalau saya nyampaikan di sini takutnya nggak akurat, Pak. Gitu ya. Karena yang dimaksud dari Bogor, Bogornya Bogor mana nih? Bogor Timur kah gitu ya, Bogor Barat kah, Bogor Kota kah? Nah, dari Bekasi juga Bekasi mana nih gitu ya. Jadi lebih enaknya kalau Pak Doni atau Bapak Ibu pengen tahu lebih tepatnya gitu ya, berapa jaraknya, buka Google Maps-nya, terus searching dulu Granada Land, kasih titik lokasinya, terus apa namanya, kalau dibuka Google Maps itu kan pilih jalur gitu ya. Itu berapa kilometer itu bisa lebih terlihat Pak, berapa menit, berapa kilometer itu lebih akurat Pak. Takutnya kalau saya nyampaikan sini ngada-ngada ataupun saya salah gitu ya Pak ya. Mangga gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada calon konsumen yang berminat dan bertanya lebih lanjut apakah bisa disambungkan dengan mentor? Betul Pak Firmansyah. Kalau ada konsumen yang berminat dan bertanya, Bapak Ibu follow up dulu nih gitu ya, kebutuhannya apa. Nanti bisa tanya ke saya gitu ya Bapak Ibu ya, kalau memang belum tahu jawabannya, atau kalau yang udah niat mau survei gitu ya, Bapak Ibu sambungkan ke saya. Kang nih apa namanya, konsumen saya udah nanya-nanya dan udah siap mau survei hari Minggu besok. Nanti saya akan berikan form surveinya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, form survei itu perlu diisi oleh Bapak Ibu, data konsumen. Tujuannya adalah biar nanti sesuai database ini tidak bentrok di lapangan. Karena yang hadir kan banyak Bapak Ibu ya, konsumennya, salesnya gitu. Kita harus konfirmasi konsumen-konsumen tersebut saat lokasi proyek. Kafling yang dimaksud di sini untuk perumahan saja atau hanya peruntukan tertentu saja? Pak Zaharis ya, ini bukan untuk perumahan Pak. Ya, sekali lagi kafling di Granada ini untuk investasi orang-orang yang pengen mengamankan asetnya, orang-orang yang pengen bangun villa di dalamnya, bukan untuk perumahan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau mudah-mudahan lebih ke gambar nih maksud kami.
Izin tanya, sertifikat induknya saat ini bentuknya masih nama PT atau sudah SHM, Pak Bayu ya. Nah, sertifikat induknya ini atas nama individu, Pak. Jadi owner gitu ya, atas nama ownernya sendiri, Pak. Ya, itu Pak Haji Gun Gunawan gitu ya. Bukan atas nama PT. PT kan nggak boleh memiliki aset tanah gitu ya, Pak ya, setahu saya ya, Pak ya, tapi nama atas nama individu. Jadi pun demikian kalau nama PT nanti agak sulit, Pak, untuk perpindahan ke SHM-nya. Tapi kalau atas nama pribadi atau nama orang gitu ya, ownernya langsung, itu lebih memudahkan untuk kemudian pindah nama gitu ya, atau ganti nama SHM. Ya bentuknya apa? Bentuknya itu ya ada yang udah SHM, karena kan kita 50 hektar, Pak ya, kurang lebih ya. Jadi ada beberapa blok, ada beberapa hektarnya yang SHM, ada beberapa yang masih AJB, gitu. Ada yang girik juga. Gitu Bapak Ibu. Tapi rata-rata memang girik. Gitu ya Pak Bayu ya. Oke, kalau konsumen tanya apakah sudah ramai daerahnya, gimana Kang? Sudah, Bu Ratna. Nah, jawabannya gimana? Sudah Ibu, ini banyak pengunjung setiap weekend. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, yuk datang yuk ke Granada Land. Lihat dulu lokasinya. Begitu Bu Ratna ya, di follow-up-nya. Baru dia nanti pasti pengen, oke deh kalau gitu saya pengen buktiin beneran Mei apa enggak. Nah, diundangnya pas event survei serentak Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti saya lanjut pertanyaan-pertanyaan. Baik Bapak Ibu. Granada Land, Tanjung Sari Bogor. Ini dia videonya singkatnya. Silakan disimak Bapak Ibu ya. Dia sedikit gambaran tentang Granada Land. Nah, Granada Land ini juga pernah diliput oleh salah satu media ya, yaitu Net TV, pernah ke Granada Land. Banyak juga diliput oleh koran-koran dari Liputan 6, Tempo, Investor dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini gambaran before after dari Granada Land Bapak Ibu. Ini sebelum saya jawab pertanyaan Bapak Ibu, silahkan disimak dulu ya beberapa. Setiap tempat pasti memiliki cerita, dan cerita ini dimulai dari sini. Dengan visi dan dedikasi, kami memulai perjalanan ini. Kami terus berkomitmen untuk melakukan inovasi demi terwujudnya kawasan yang lebih baik. Granada Land dibangun lebih dari sekedar tanah kabling. Kami menciptakan destinasi dengan fasilitas lengkap yang siap menyambut Anda. Saatnya bagi Anda untuk menjadi bagian dari cerita ini. Aset tanah kabling dengan nilai investasi yang terus meningkat di tengah keindahan alam yang tak tertandingi. Hubungi kami sekarang dan mulailah babak baru bersama kami. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini juga sedikit video Bapak Ibu biar bisa jadi gambaran.
menarik sih konsepnya Mas. Ini kan konsepnya adalah villa pariwisata ya. Kita bisa juga istirahat dan juga bermain dengan keluarga. Bener banget, berkonsep coupling wisata eksklusif menjadikan Granada Land sebagai aset investasi yang aman terhadap inflasi dan yang pastinya memiliki future value yang luar biasa. Karena Granada Land terintegrasi dengan kawasan wisata terluas dan terlengkap di Bogor Timur yang sudah terbangun berbagai macam fasilitas dan juga Anda bisa menikmati aset Anda bersama keluarga tercinta. Apalagi bisa dibangun villa dan disewakan jadi tambah cuan dan bahagia. Tunggu apalagi, ambil unitnya, dapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Nah, ya, mudah-mudahan ke gambar Bapak Ibu. Nah, harganya itu mulai 60 juta per 100 meternya, atau per meternya itu 600.000 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Jadi ini Maaf, kalau Coach. Maaf, Coach. Ya, gimana Bu Ayu? Ya, saya dengar kan memang 60 juta per 100 meter persegi. Betul. Ya. Tapi saya lihat di drive kemarin itu yang diberikan oleh coachnya ya, itu listnya itu harganya variatif ya. Iya, betul. Per blok itu beda-beda gitu loh. Beda-beda, Ibu. Oke deh. Ini 60 juta per meter ini adalah gimmick dan sebenarnya memang ada gitu ya. Bukan hanya sekedar gimmick, ada yang 60 juta per 100 meter tapi lokasinya nggak strategis gitu ya Bu. Ya. Tapi itu bisa menjadi gimmick untuk apa? Untuk konsumen itu jadi penasaran. Oh, masa sih cuma 60 juta dapatnya 100 meter? Coba saya lihat dulu gitu ya. Nah, nanti kalau di lokasi nanti beda-beda blok A, B, C, D dan sebagainya. Ada yang 700, ada yang 800, bahkan ada yang 1 juta lebih gitu ya per meternya. Ada 100 juta lebih artinya per 100 meternya. Itu nanti tergantung minat konsumennya gitu ya. Tapi kalau konsumen mana yang 60 juta per meter ya kita sampaikan ada nih di sini. Ya, lokasi memang tidak strategis, tapi ini menjadi gimmick dalam pemasaran Bu. Gitu ya. Jadi bisa menjadi konsumen itu tertarik untuk datang terlebih dahulu, lihat dulu progresnya. Kemudian kalau dia minat dan sebagainya dia pasti beli di situ. Gitu sih Bu Ayu ya. Oke. Ya. Gitu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu di sini juga fasilitas camping ini beberapa komunitas, sekolah dan sebagainya sering ngadain camping di akhir pekan Bapak Ibu. Ya, Insya Allah nanti kalau nggak akhir Oktober atau November kita juga mau ngadain camping untuk seluruh marketing freelance secara gratis di Granada Land. Wah, asik nih gitu ya. Boleh bawa keluarga nggak Kang? Boleh, ayo. Nanti saya jadwalkan gitu ya Bapak Ibu. Tapi informasi lebih lanjut nanti saya infoin di grup tentunya. Asik ya Bapak Ibu ya. Nginep di Granada Land gratis sambil lihat suasananya, sambil jualan kapling di sana gitu ya. Wah, asik banget gitu ya. Jadi marketing freelance Iskariman Academy. Oke ya. Nah, ini juga ada video juga mungkin. Yang pertama dari lokasi nggak begitu jauh ya, dari Jakarta hanya bisa ditempuh sekitar 1 jaman lah. Kemudian yang kedua jalan akses masuknya juga udah bagus. Lokasinya pas di Granadanya itu tempatnya sejuk, nyaman, asri, dan yang pasti sangat ramah anak kalau saya lihat sih seperti itu. Kebetulan saya baru beli di Kafling D eksklusif. Rencana sih ya buat rumah singgah sementara lah gitu, buat rumah peristirahatan. Nah, gitu ya. Ini ada event terbaik nih di tanggal 12 sama 13 Oktober ini Bapak Ibu. Artinya hari Sabtu dan Ahad besok. Ini menjadi momen untuk Bapak Ibu bisa ngajak konsumennya, calon customernya ke Granada Land. Ikuti eventnya, dapatin promo-promo menarik di bulan Oktober ini. Jadi tanggal berapa Kang? Tanggal 12 sampai tanggal 13 Oktober ini, Sabtu minggu ini. Gitu Bapak Ibu ya. Satu video lagi. View seperti ini cuma bisa kamu dapetin di Granada Land. Lihat sendiri ya suasananya. Di sini anginnya sejuk banget dan sepoi-sepoi. Di belakang sana ada view pegunungan yang sangat cantik dan menawan. Setiap harinya di Granada Land pasti ada aktivitas yang seru. Tidak kalah seru di weekend kali ini karena akan ada event survei serentak dan juga penyerahan AJB. Yang pastinya tidak kalah menarik dengan promo-promo di survei serentak kali ini. Ada promo potongan harga 10 juta rupiah, dapatkan hadiah sepeda, dan juga free camping di Granada Land.
Dapatkan aset terbaik dengan harga yang menarik. Nah, itu Bapak Ibu. Di event tanggal 12 dan 13 Oktober ini pun ada pembagian AJB untuk konsumen-konsumen yang sudah 3 bulan yang lalu beli kafling di Granada, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau mau datang nggak bawa konsumen boleh nggak Kang? Boleh. Tapi memang saran saya pribadi diusahain semaksimal mungkin gitu ya. Ajak temennya, ajak kemudian rekannya, ajak kemudian saudaranya, ajak orang-orang yang potensial untuk bisa hadir tanggal 12-13 Oktober ini di Granada Land gitu ya. Terutama di hari Ahadnya nih tanggal 13-nya gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi menjadi peluang, siapa tahu kan ngajak teman dan temannya kemudian tertarik, minat, beli kafling, akhirnya Bapak Ibu closing juga sambil liburan, sambil dapat cuan gitu ya. Asik ya insya Allah ya. Insya Allah. Gratis. Nah, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kembali ke kolom chat pertanyaan Bapak Ibu. Saya akan jawab. Luas lahannya berapa Kang? Kurang lebih saat ini adalah 50 hektar. Terdiri dari berapa blok? Kurang lebih 18 blok Bapak Ibu ya. Ini kalau peta master set plan itu dari atas gitu ya, itu nggak kelihatan ya kecil-kecilnya gitu ya. Artinya apa? Dari 18 blok tentunya Bapak Ibu nggak perlu hafal semua tiap bloknya. Serahin aja kepada mentor gitu ya untuk mengedukasi konsumen Bapak Ibu di lokasi proyek Granada Land. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup kemudian menghadirkan calon customer-nya untuk datang ke proyek Granada Land, yang nanti ketika konsumen itu datang ya ada form survei yang perlu diisi, dan juga nanti kita akan edukasi lebih detail lagi dan kita sampaikan blok-blok ataupun kemudian lahan-lahan yang masih ready stock yang bisa dimiliki oleh konsumen Bapak Ibu gitu ya. Total kaflingnya berapa Kang? Saat ini sekitar 1.500-an kafling Bapak Ibu. Nah, yang sudah terjual atau sudah sold out itu 1.350-an kafling. Artinya masih ada sekitar 150-an mungkin gitu ya kafling di Granada yang masih ready. Luas per kaflingnya berapa? 100 meter. Nah, insya Allah sudah kegambar ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau gitu saya buka kolom chat terlebih dahulu. Kayaknya udah ada pertanyaan nih, banyak nih di kolom chat. Mas. Ya, siap. Mau nanya itu kan yang paling paling murah kan 600 ribu meter. Nah terus kafling yang termahal berapa Kang per meternya? Kafling termahal, oke. Udah sempat melihat press listnya belum Bapak Ibu yang saya kirim di grup filenya? Oh belum, sorry belum. Iya, Oke, belum udah ya. dikirim lengkap. Ya, nanti tapi saya izin sampaikan juga ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu silakan buka deskripsi grup, di dalam situ ada PDF-nya, ada press list-nya yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca ya lebih detailnya ya. Nah, saya ingin menyampaikan harga paling mahal itu 1.905.000 2 juta. Paling mahal itu 2 juta per meter. Artinya kalau 100 meter 200 juta. Itu yang paling mahal, Pak. Oke. Oke ya, saya lanjut ke kolom chat dulu ya pertanyaannya. Pak Saibani ya, untuk membangun villa apakah sudah ada ketentuan harus dibangun full menggunakan kayu atau sebagian bangunan diperbolehkan menggunakan tembok Pak? Terus apa lagi pertanyaannya? Oke ya. Baik Pak Saibani ya, untuk membangun villa ya ada tentunya ketentuan-ketentuan khususnya Pak. Contoh misalkan dari 100 meter nggak bisa dibangun semua bangunan gitu ya, harus ada lahan kurang lebih 40%-nya untuk memang lahan hijau itu sendiri. Nah itu salah satu ketentuan-ketentuannya. Nah kemudian dibangun bisa nggak dibangun kayak permanen gitu? Kalau zonanya zona kuning, tanahnya itu di zona kuning, coveringnya konsumen itu di zona kuning, itu boleh ya menggunakan tembok, maksudnya kayak cor-coran gitu ya Bapak Ibu ya silahkan. Tapi kalau memang itu berada di zona hijau padat, itu kita tentu rekomendasikan cor-corannya hanya cukup pondasinya saja, selebihnya adalah kayu-kayunya gitu ya, bukan permanen gitu. Nah jadi bisa sebagian bangunan untuk dibangun kayu, nah sebagian lainnya misalkan kayak pondasinya itu kayak cor-coran ya bisa juga seperti itu. Tapi untuk bangunan atasnya nanti bisa dengan cara kayak kayu ataupun hal-hal yang sifatnya bukan permanen. Kecuali tanahnya tersebut berada memang di zona kuning. Nah itu boleh semuanya full dibangun menggunakan bangunan permanen juga boleh gitu ya.
Karena ya kita ikuti prosedur ya. Zona kuning itu bisa dibangun permanen, tapi zona hijau padat itu hanya bisa dibangun villa semi permanen atau rumah semi permanen. Ya, begitu ya Pak Saibani ya. Nanti memang tergantung letak kaflingnya tersebut berada di zona hijau atau zona kuning. Gitu sih Pak. Nah, per blok beda-beda gitu. Untuk Granada Land Tanjung Sari ini untuk berapa kapling? Dan yang sudah closing sudah berapa? Oh iya, sudah terjawab ya Pak Firman saya. Bisa dilihat di apa layar kacanya. Kang, saya perhatikan di penampilan video lokasi jalan sudah dirigid ya. Apakah sudah semua jalan sudah dirigid? Maksudnya apakah jalan ke kaflingnya Pak? Kalau sudah jalan ke kaflingnya, alhamdulillah sudah Pak. Memang ada beberapa yang agak sedikit pelosok itu masih belum dikeras atau belum dicor gitu ya. Baru pengerasan jalannya saja. Tapi selalu kita kejar namanya akses jalan itu sendiri. Jalan masuk utama dan ke blok-blok itu kurang lebih 70-80% sudah dicor Bapak Ibu, sudah aman. Bahkan row jalannya juga sudah besar itu ya, bisa muat 2-3 mobil kalau mau papasan gitu ya, 9 meter kalau nggak salah gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, memang kalau untuk realnya boleh banget sih Bapak Ibu untuk datang langsung ke lokasi proyek kita. Di video kok bisa bangun villa, tapi dari coach bilang tidak untuk bangun, hanya untuk investasi. Mohon penjelasannya coach. Itu tadi Bapak Ibu ya, Bu Ati ya, atau Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kembali lagi bahwa kampung wisata ini itu bisa dibangun villa. Nah, villanya ini untuk investasi gitu ya. Kan gini nih, ibaratkan nih Bu Ati punya duit 500 juta gitu ya, untuk beli tanahnya di Granada Land 100 juta. Tapi kan tentu boleh dibangun. Tapi villanya itu semi permanen kalau memang zonasinya di zona hijau. Nah, itu kan untuk investasi ke depan. Villanya dibangun, dikerjasamakan kepada developer, disewakan kepada para pengunjungnya. Nah, itu menjadi investasi sendiri yang menjadi pasif income yang terus ngalir kepada konsumen-konsumen. Gitu ya. Nah, terus kalau konsumen kemudian belum punya duit untuk bangun villa, boleh nggak dibangun apa-apa atau cuma beli tanahnya doang? Boleh banget. Nah, itu juga menjadi investasi yang nantinya terus ke depan juga pasti kenaikan harga tanah selalu naik gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, sekali lagi untuk bangun villa ini lihat zonasinya nanti apakah berada di zona kuning atau di zona hijaunya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus mohon izin tanya Kang, selain jual kafling apa jual sekalian bangunan villanya juga? Enggak. Kalau kita sebagai marketing villa land, kita hanya jual kaflingnya Bapak Ibu. Kalau villanya itu kan belum ready ya, dan belum ada, dan itu juga tentatif aja, itu kan haknya konsumen mau dibangun villa atau enggak gitu ya. Jadi yang kita jual adalah tanahnya aja Bapak Ibu. Nah, komisinya pun hanya komisi untuk jual tanah atau kaflingnya. Kalau bangunan itu nanti beda akad. Konsumen dengan developer itu akadnya jasa, bukan jual beli. Gitu ya. Karena sejauh ini tidak ada bangunan villa yang milik developer yang dijual kepada konsumen sekaligus villanya, nggak ada. Karena kembali lagi kan, yang ngapain kemudian saya udah beli tanah sekaligus villanya, siapa tahu kemudian punya desain sendiri, punya keinginan sendiri. Nah, itu kan banyaknya seperti itu konsumen. Akhirnya kita hanya menjual kafling atau tanahnya saja. Bentuk villanya diserahkan kepada konsumen nantinya. Gitu ya, Pak Himawan ya. Atau Pak Bayu ya. Jadi sekali lagi komisi penjualannya adalah komisi penjualan untuk jual kafling atau tanahnya itu sendiri. Kalian tolong di-share di grup untuk info sale Oktober. Kita juga akan info ke calon konsumen. Iya Pak, tadi saya sudah infonya di grup ya. Satu video tipis-tipis gitu ya Bapak, Ibu coba lihat di sore hari. Saya nge-share satu video sama copywriting-nya. Nama nggak? Silahkan itu di-share kepada calon konsumennya. Udah ada yang respon belum nih? Atau udah ada yang posting belum nih? Bapak Ibu, yang saya share di grup tadi sore itu tentang konten promosinya. Satu video sama copywriting. Jangan-jangan belum ada yang nge-share nih. Belum ada yang promosi, masih ragu kali ya. Gitu. Ya, nanti saya share berulang insya Allah setiap pagi atau nanti siang hari ya Bapak Ibu ya di grup ya. Kita akan share. Jangan khawatir, konten-konten promosi kita akan share. Atau Bapak Ibu mau ngambil konten promosinya di Telegram juga boleh ya. Di Telegram sudah ada di deskripsi grup. Adakah konsumen sudah bangun villa, ada yang sudah disewakan, berapa kisaran sewanya? Tadi kalau ngelihat Bapak Ibu lihat videonya ya,
itu villa yang dibangun adalah villa-villa konsumen Bapak Ibu. Nah, disewainnya berapa Kang per malam? Variatif, karena sesuai dengan luas villanya, kamarnya gitu ya. Ada yang semalam itu 1 juta, ada nggak? Ada. Ada yang semalam itu 600.000, ada nggak? Ada. Yang paling murah 600.000 per malam. Ya, ada yang 2 juta per malam, ada gitu. Memang tergantung luas villanya juga dan bangunannya juga gitu ya. Kisaran sewanya seperti itu. Tapi kalau untuk camping kurang lebih 150 sampai 500 ribuan untuk camping tenda ya maksudnya ya. Ada paketnya sendiri. Yang 1350 kafling yang terjual paling banyak yang harga berapa Pak? Paling banyak ya. Variatif sih Bapak Ibu, tapi yang paling kalau mendominasi itu harga 80 sampai 100 juta. Gitu. Yang paling banyak peminatnya dari harga 80 sampai 100 juta. Ibarat berburu kita butuh perlengkapan, di mana saya bisa dapatkan perlengkapan tersebut, minimal browser atau flash disk yang menjual Granada yang khususnya lokasi Tanjung Sari, Pak Firmansyah. Oke. Pak Firmansyah, kalau mungkin ya Bapak boleh Pak buka grupnya, lihat di deskripsi grup Pak. Di dalamnya sudah kami berikan link, 2 link. Yang satu link Google Drive, isinya adalah press list sama FAQ-nya Granada Land. Yang kedua adalah link Telegram. Semua kalau Bapak buka link Telegram itu, Bapak masuk, Bapak punya Telegramnya, di situ banyak Pak konten-konten atau perlengkapan-perlengkapan untuk Bapak Ibu itu bisa share ke calon konsumennya. Gitu ya Pak ya. Silahkan nanti dibuka deskripsi grupnya, dilihat yang paling bawah itu link Telegramnya, di situ perlengkapan Bapak Ibu untuk kemudian promosi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maaf, harga lahan hijau dan kuning harganya beda ya? Iya Pak, beda. Nanti tergantung bloknya juga, tergantung kemudian view-nya juga berbeda-beda. Maka nanti butuh konsumen itu datang ke proyek kita, gitu ya, untuk jelasin lebih detail di mana yang blok, bukan blok ya, di mana lahan yang zona hijau, di mana zona kuning, harganya berapa. Itu butuh banget konsumen harus benar-benar survei ke lokasi proyek kita, gitu. Jika konsumen sudah beli kaflingnya aja, apakah ada biaya untuk perawatan tanahnya? Misal merapihin rumput-rumputnya. Jika ada biaya, berapa per bulannya? Betul, Bu Ratna ya. Ada biaya perawatan lahan, namanya IPL, iuran perawatan lahan. Berapa per tahunnya? Bukan per bulan ya, kita mainnya per tahun. Per tahun itu sejauh ini adalah 1 juta per tahun. 1.200.000 kalau nggak salah per tahunnya. Gitu Bu Ratna gitu ya. Jadi memang biar covernya tetap rapi, tetap kemudian tidak jadi terbengkalai gitu ya. Oke. Saya sudah posting-posting tipis-tipis di grup keluarga dan status WA. Wah, Bu Ratna udah ada yang nanya belum nih? Ya. Bapak Ibu yang udah posting-posting yang saya kirim tadi video sama copywriting-nya, udah ada yang posting belum nih? Belum Kang, masih pendalaman materi Kang. Oke, siap Pak Widianto gitu ya. Boleh Pak, nanti berarti setelah ini ya posting-postingnya ya. Kalau masih ada pertanyaan yang Insya Allah Kang, mulai besok. Siap, Masya Allah. Pak Darminto, maaf baru mohon dijelaskan tentang jalur hijau dengan bangunan semi permanen dan jalur kuning dengan bangunan permanen. Ya, jadi Bapak Ibu ya, zona itu yang membuat itu adalah dari BPN, bukan dari Granada. Zona kuning, zona merah, zona hijau dan sebagainya gitu ya. Nah, zona kuning memang diperuntukkan, disarankan untuk bangunan-bangunan bangunan permanen, bisa untuk perumahan, rumah tempat tinggal permanen gitu ya. Nah, kalau zona hijau itu bangunannya semi permanen, seperti villa dari bambu atau dari kayu gitu ya, yang memang tidak diperuntukkan untuk tempat tinggal secara tetap gitu. Nah, gitu ya, zona kuning, zona hijau. Nah, sebenarnya nanti kita perlu materi khusus kayaknya gitu ya, untuk menjelaskan tentang warna zona di perkaflingan gitu ya. Soalnya ada zona merah, zona kuning, zona hijau, zona ungu gitu ya. Nah, itu kayaknya nanti perlu materi khusus gitu ya, Pak Darminto ya, atau Bapak Ibu yang lain nanti untuk mendalami hal demikian. Karena ini basic banget sih.
Atau kalau Bapak Ibu nggak sabar gitu ya, silahkan searching di Google gitu ya, apa sih maksudnya zona kuning, zona merah, zona hijau gitu ya. Kalau belum nggak sabar untuk nungguin materinya. Ada name tag-nya nggak Bang untuk para marketing biar terlihat lebih resmi dan meyakinkan ke konsumen? Ada. Nanti paling minggu depan kali ya akan di-share contoh name tag-nya. Tapi punten name tag atau kartu nama tersebut itu karena cetaknya di luar gitu ya, bukan di Skariman. Di Skariman tidak punya percetakan kartu nama dan sebagainya. Artinya kartu nama tersebut berbayar. Tinggal Bapak Ibu bayar biaya cetaknya aja. Biasanya gratis Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu kalau mau cetak sendiri juga boleh gitu. Nanti kita desainkan cara gratis. Cuma tadi karena cetaknya di luar ya ada biaya cetaknya itu sendiri. Gitu sih, tapi itu tidak wajib bagi marketing freelance. Mau pakai name tag atau enggak itu urusan masing-masing. Untuk mempromosikan ke konsumen, apakah marketing freelance diberikan dedikat? Oh, udah tadi ya. Bukan diberikan, kalau Bapak Ibu mau ya silahkan nanti pesan ke admin Bu Sarita gitu ya untuk pesan ID card. Ya, karena memang ID card itu perlu dicetak gitu ya, dan ada biaya cetaknya sendiri. Gitu. Biaya cetaknya berapa? Kurang lebih 30 sampai 50 ribu. Nanti tanya Bu Sarita lah ya, saya kurang update lagi tuh untuk itu. Alhamdulillah sudah coba posting dengan teman dekat dulu. Oke, pada minta barakallah. Udah ada yang nanya seperti apa nih teman dekatnya nih responnya. Oh iya coach, data copywriting, press list dan video kan sudah dikirim ke Drive dan Telegram. Nah kita promonya mulai dari mana nih coach? Karena di copywriting kan ada jadwal kunjungan kalau tidak salah. Jadi itu untuk closingannya ya. Maaf nih sebagai pemula teknik awalnya seperti apa. Oke. Jadi ketika kita melakukan promosi Bapak Ibu ya atau follow up konsumen, jangan lupa untuk kita bangun juga branding diri kita ya Bu Ayu ya. Caranya gimana membranding diri kita bahwa kita jualan properti Kaving Granada ini? Pertama adalah posting dulu di status Bapak Ibu sekalian. Setelah itu baru kemudian japri orang-orang yang potensial, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membeli Kaving di lain Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, apakah harus banyak yang dikirim? Enggak harus banyak. Lihat aja, dipilih saja foto video yang menurut Bapak Ibu, wah bagus nih, keren nih. Yaitu dipilih, dikirim. Gitu ya. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari, ya kayak silaturahmi aja, Pak, Bu. Gitu ya. Kayak silaturahmi, nanya kabar, gitu, apa kabar, dan sebagainya. Terus kemudian tinggal disampaikan bahwa, nih ada promo investasi tanah di Bogor Timur, Granada, mau nggak? Beli gitu ya, atau mau lihat nggak, yuk kunjungan yuk, datang yuk ke Granada Land. Diajak kunjungan dulu aja Bapak Ibu, diajak survei dulu aja, apalagi ada event tanggal 13 besok hari Sabtu hari Ahad gitu ya, Sabtu Ahad. Nah mulainya dari situ Bu. Jadi mulainya adalah pertama kita harus posting status dulu gitu ya, biar orang lain tuh ngeliat, oh ayo sekarang jualan Kaving Granada Land ya, kepo nih nanya gitu ya. Baru kemudian kita berikan konten-konten promosi, nggak harus banyak Bu, satu dulu gitu ya, nanya kabar dulu, mulainya gitu Bu, nanya kabar ya, basa-basi dulu lah gitu ya, nggak langsung tiba-tiba jualan, karena sejauh ini gitu ya nggak ada manusia yang suka dijual. Maksudnya adalah nggak ada orang yang kemudian tiba-tiba japri kita, WhatsApp kita tiba-tiba jualan, nggak ada yang suka. Yang kita semua suka adalah kita diajak silaturahmi dulu, nanya kabar, ngomong dulu, ngobrol dulu gitu ya. Baru kemudian kita kasih penawaran. Nah, gitu ya, tekniknya mulai dari situ, Pak. Mulainya dari mana? Dari silaturahmi dulu dijalankan. Tapi kalau udah biasa, Kang, saya udah biasa sering ngobrol di WhatsApp, baru kemarin ngobrol-ngobrol, nah itu udah tinggal jalan aja, kirimkan promosinya. Kirimkan foto, kirimkan video, baru kemudian tanya responnya. Gimana menurut Pak Budi ya? Gimana menurut Pak Budi? Potensi nggak nih? Gitu ya Bu ya. Mulainya dari situ. Oke. Ini Bapak Ibu, nah siap sama-sama Ibu. Nanti kalau ada yang masih bingung, boleh nanti japri saya ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya baca di kolom chat dulu ya sebelum nanti kita lebih jauh. Terakhir nanya, gimana cara posting yang bikin orang tertarik? Pakai konsep AIDA.
Apa itu AIDA, Kang? Berarti memang butuh training pembelajaran khusus nih ya. Jangan bosan Bapak Ibu gabung di Skariman Academy. Saya juga memahami Bapak Ibu butuh namanya tentang teknik marketing, gimana cara posting yang bikin orang tertarik. Nah, Bapak Ibu saya kasih ke sisi aja, pakai konsep AIDA. Bapak Ibu penasaran konsep AIDA seperti apa? Dan kemudian pengen gercep gitu ya, nggak sabaran, silahkan searching di Google gitu apa yang dimaksud dengan AIDA gitu ya. Tapi kalau menunggu pelatihan di Skariman Academy ya nanti kita berikan konsep AIDA itu sendiri gitu ya penjelasannya. Itu Bu Paya ya. AIDA itu bukan nama orang ya, tapi ada singkatannya masing-masing. Oke, baik ya. Bayarnya cash atau tempo atau angsuran. Nah, sistem pembayarannya ini kita cuma ada dua. Pertama, cash keras, booking dan pelunasan di bulan yang sama. Yang kedua, cash bertahap. Booking bulan ini, pembayaran diangsur gitu ya, maksimal 3 bulan. Nah, gitu ya. Justru kalau seandainya konsumennya lunasnya lama, ya nanti komisinya juga akan cairnya lama, Bapak Ibu. Komisi untuk Bapak Ibu. Karena komisi pencairan fee marketing ini berdasarkan pelunasan konsumen. Gitu Bapak Ibu ya. Itu skema di Skariman Property atau Granada Land. Oke, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, ini tadi price list Granada Land ya. Ini yang paling mahal ada 2 juta per meternya. Itu pun luasnya bukan 100 meter Bapak Ibu, tapi 60 meter. Artinya blok ini ataupun coupling ini eksklusif banget. Luasnya cuma 60 meter, harganya 2 juta per meter. Gitu Bapak Ibu. Nanti untuk ini Bapak Ibu bisa cek di Google Drive ya, atau nanti saya kirim juga untuk price list-nya. Tapi satu hal, price list ini ketika konsumen nanya harga, Bapak Ibu jangan kirim harga price list ini ya. Ini catatan penting nih. Banyak marketing freelance yang gagal closing karena mengirimkan price list ini kepada konsumennya. Catat ya, dicatat ya Bapak Ibu ya. Terus gimana Kang kalau udah ada konsumen yang nanya harga, sampaikan harga mulai 60 juta per 100 meter atau 600.000 per meternya. Sampai berapa? 60 juta sampai 100 atau sampai 200 juta. Gitu, variatif tergantung nanti lokasi, tergantung blok dan sebagainya. Gitu ya. Jangan ini proses ini untuk pegangan Bapak Ibu aja. Gitu ya. Tapi jangan diberikan kepada konsumen. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kalau pengen dia nanya di blok A nomor sekian masih ready enggak? Ya, nanti Bapak Ibu bisa tanya saya update-nya seperti apa. Harganya berapa ya? Nanti saya sampaikan juga harganya berapa. Nah, tapi kalau untuk konsumen merasa oh mahal banget nih 80 juta 100 meter. Bisa enggak nego jadi 70 juta? Nah, negonya bisa tapi di lokasi project. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan konsumen bisa nggak dinego jadi 70 juta, misalkan yang aslinya 80 juta. Jawab insya Allah bisa, datang dulu aja ke project, survei dulu. Jadi negosiasi harganya di lokasi project, deal-dealan harganya. Itu ya Bapak Ibu ya. Bukan saat online. Nah, keunggulannya apa? Area zona kuning dan zona hijau padat, lokasinya juga strategis, infrastruktur sudah terbentuk, sudah lebih lengkap. Fasilitas juga mau fasilitas kamar mandi, jalan atau hal-hal umum gitu ya, food court juga sudah ada di sana. Area bermain anak, jangan khawatir Bapak Ibu yang punya anak gitu ya, insya Allah mereka aman, nyaman gitu ya, bahkan asik liburan di Granada Land. Fasilitas wahana, ada water park yang saat ini sedang proses pembangunan, ada flying fox yang sudah terbangun, playground, clamping, ATV ya, panahan, fasilitas yang lainnya misalkan seperti aula, masjid, food court, taman, spot-spot foto, gazebo, toilet dan sebagainya. Nah, gitu Bapak Ibu. Terus Kang, jualannya kemana? Nah ini penting nih. Bapak Ibu, lihat potensi diri masing-masing. Kalau Bapak Ibu merasa, Kang, saya mah gaptek, nggak paham teknologi, baru belajar, nggak tahu tuh nama FBA segala macam, tapi saya punya teman-teman orang yang kemudian dalam tanda petik gitu ya, orang kaya yang punya duit banyak,
Maka kalau Bapak Ibu pengen berhasil closing, manfaatkan ring 1 dulu. Ya. Manfaatkan ring 1. Maksudnya apa? Ring 1 itu adalah orang yang Bapak Ibu kenal dia dan dia kenal dengan Bapak Ibu. Maka jualan yang paling mudah untuk bisa berhasil closing adalah jualan kepada orang terdekat kita. Bukan terdekat lagi, orang yang kita kenal lah istilahnya gitu ya. Yang kita tahu bahwa dia punya potensi untuk memiliki kafling di Granada. Entah keluarga, teman, kerabat, atau referensi dari orang dekat kita. Itu paling mudah. Kenapa? Karena mereka ada trust, mereka ada kepercayaan terhadap Bapak Ibu. Gitu ya. Bahkan 90% marketing freelance itu bisa berhasil closing karena memang mereka mempromosikannya kepada ring 1-nya. Nah, yuk coba introspeksi pada diri sendiri nih. Kira-kira potensi saya untuk bisa berhasil closing di ring 1 atau ring 2 nih. Ring 2 itu apa? Berarti kalau ring 2 Bapak Ibu punya keahlian main di media sosial. Bukan hanya sekedar posting, tapi juga tahu caranya mengoptimalkan FB Ads kayak Pak Doni nih tadi telepon ya, pakai SEO gitu ya. Pakai SEO itu luar biasa gitu ya, keahlian-keahlian yang memang tidak semua orang bisa memiliki hal tersebut. Terus paham tentang marketplace, Instagram, Ads, WA bisnis, ya WA bisnis semuanya udah insya Allah udah paham lah ya. Ya. Nah itu ring 2 Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang tidak kita kenal tapi kita mempromosikan kepada halayak ramai gitu ya. Terus kemudian orang tersebut datang kepada kita nanyain tentang Kafling Granada. Nah itu ring 2. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya, belum punya ya, baru mau belajar tentang FB Ads, tentang digital marketing, maka segera manfaatkan jualan lebih cepat, yaitu ring 1 Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, Iskariman Property kan iklan Granada di mana-mana Bapak Ibu ya. Itu menjadi keuntungan bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada konsumen, tidak perlu lebih detail lagi. Kenapa? Karena di media sosial banyak sekali iklan-iklan Granada. Ya nggak Bapak Ibu? Pernah lihat kan iklan Granada gitu ya? Artinya konsumen, oh iya nih saya pernah lihat nih iklannya di Facebook, pernah lihat iklannya di YouTube, pernah lihat iklannya di Instagram, gitu, Granada. Oh Ibu, Bu Ayu marketingnya ya. Oh Bapak jualannya ya, penjualnya juga ya. Ya udah deh saya nanya ke Bu Ayu aja deh. Granada seperti apa Bu, Pak? Itu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ya kita nggak perlu menjelaskan lebih detail lagi tentang Granada gitu ya, karena mereka sudah terpapar dengan iklan-iklan yang dijalankan oleh Iskariman Property. Tinggal Bapak Ibu kenal sama dia, memfollow up dia aja. Yuk, kapan mau survei, kapan mau kunjungan ke proyeknya sambil liburan, sambil lihat dulu tanahnya. Kalau cocok silahkan beli, kalau nggak cocok ya silahkan nanti pilih yang lain. Gitu Bapak Ibu. Jadi mulainya dari mana? Kalau tadi Bu Aya nanya gitu, mulainya dari mana? Mulainya dari orang-orang yang kita kenal terlebih dahulu, kita promosikan. Apalagi di tanggal 12-13 ada event promo menarik di bulan Oktober. Hadiahnya ada sepeda gitu ya. Dan juga ada diskon yang sampai 10 juta diskonnya. Wah asik nih gitu ya. Yang tadinya harga 80 juta bisa diskon menjadi 70 juta, 10 juta. Wah luar biasa ini kan. Gitu Bapak Ibu. Kira-kira sampai sini kebayang ya. Coba kita semua yuk kita introspeksi diri. Kira-kira potensi saya bisa berhasil closing ini di mana? Apakah kemudian di ring 1 atau di ring 2? Karena beda-beda Bu Ayu, Pak Doni dan sebagainya, saya yakin beda walaupun nanti ada yang sama. Pak Doni jagonya di iklan misalkan gitu ya, di digital marketing. Maka memang silahkan mencari potensinya di ring 2. Misalkan Bu Ayu, oh saya punya relasi banyak pengusaha, banyak kemudian pensiunnya mapan, banyak kemudian orang-orang yang pembisnis dan sebagainya yang pengen investasi, maka silahkan dimanfaatkan ring 1 terlebih dahulu Bapak Ibu. Gitu ya. Pertanyaannya satu, saya Bapak Ibu. Bapak Ibu pede nggak jualan Granada Land? Apa masih ragu? Ayo. Pede, Kang. Serius pede nih Pak? Udah pede belum? Kalau belum pede kira-kira masih ragunya di mana gitu ya. Biar kita selesaikan malam ini. Karena kalau Bapak Ibu masih ragu, pasti konsumen juga ragu gitu ya. Nah,
jangan sampai kemudian bohongin diri sendiri. Kalau emang ragunya di mana, ayo saya jelaskan gitu ya, biar memang Bapak Ibu lebih ke gambar lagi. Oke, Pak Widianto ya, di luar event tanggal 13 Oktober waktu survei bebas atau terbatas? Bebas Pak. Tapi tadi event di tanggal 13 memang ada keuntungan tertentu kalau surveinya ikut event tersebut. Tapi di luar itu boleh kok, weekday, weekend, di luar tanggal 13 boleh banget survei. Nanti juga tetap ada diskon, tapi mungkin nggak sebesar pada saat event gitu ya Pak. Oke, pede dong, saya masih ragu. Oke, Pak Zaharis, ragunya dari mana? Di mana nih kira-kira? Masih ragunya di SHM. Oke, Pak Rahmada ya, Bu Rahmada. Nah, kalau masih ragunya di SHM berarti di legalitas ya Bu ya. Maka saran saya Bapak Ibu harus memperdalam terlebih dahulu apa sih keuntungan SHM dan kalau nggak SHM atau AJB kuat nggak sih? Sebenarnya AJB juga kuat Bapak Ibu untuk sebagai kepemilikan, bukti kepemilikan. Nggak mesti ke SHM. Tapi kalau misalkan ragu ke SHM ya silakan Bapak Ibu datang ke proyek kita, diskusi sama tim legal kita juga boleh banget. Bahkan kalau konsumen mau datang bawa lawyersnya gitu ya, yang sudah paham tentang legalitas, boleh banget nanti diskusi di proyeknya sama tim legalitas di proyek kita. Tim legal kita setiap weekend tentu datang ke proyek untuk memberikan edukasi bagi konsumen yang masih ragu terkait legalitas ataupun SHM. Begitu Pak Rahmada ya. Kalau saya bukan orang hukum gitu ya. Kalau saya ngejelasin tentang SHM ya apa yang saya tahu aja Bapak Ibu. Tapi kalau mungkin yang ngejelasin tim legalnya langsung, mungkin Bapak Ibu bisa lebih yakin gitu ya. Ya nanti tentunya adanya di lapangan gitu ya. Adanya di lokasi proyek. Gitu sih Bu Rahmada ya. Pak Guntoro pede sajalah, jangan dipaksa Pak. kalau masih ragu kira-kira ragunya di mana? Kalau masih udah pede, pedenya di oke kita tinggal gaspol ya. Kapling yang belum terjual apakah ada mapnya? Ada Pak Doni, ada apa namanya set plan-nya. Tapi set plan itu biasanya kita update setiap pekan sekali karena ini hari aja ya. Kurang lebih tadi ada 2 atau 3 unit di yang booking. Jadi cepat sekali penjualannya Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti kami berikan yang ready stoknya, kita akan berikan set plan-nya yang masih ready. Gitu ya Pak Doni ya. PD wajib positif selalu. Siap Pak Mutar. PD sekali. Kalau ragu nggak mungkin ngikutin terus. Oke siap Pak Firmansyah. Untuk event besok bisa minta iklannya? Bisa Pak Guntoro. Tadi satu video di sore hari saya kirim di grup sama copywritingnya itu satu video. Tapi kalau Bapak Ibu pengen lebih banyak lagi kontennya, insya Allah nanti saya kirim di grup juga. Tapi jangan lupa untuk cek telegramnya. Link telegramnya sudah saya share di deskripsi grup biar nggak ketumpuk-tumpuk gitu ya. Untuk bahan Bapak Ibu promosi atau iklan. Bismillah, tapi produk knowledge-nya belum masuk full. Oke, Pak Dadang, boleh Pak, nanti kalau ada hal yang belum dipahami, japri saya aja, atau kalau mau langsung main ke projectnya, silahkan. Ya, melihat langsung secara real. Kang, kalau ada temen yang mau menawarkan Kavling Granada ini, tapi dia minta jatah, gimana Kang? Temen minta jatah. Kalau ada temen yang mau menawarkan, oh itu betulnya kerjasama aja Bu Ratna. Jadi silahkan kan lumayan Bu ya. 8%. Tapi sekali lagi komisinya tetap akan ditransfer ke Ibu. Nah, Ibu mau ngasih ke dia berapa nanti urusan Ibu gitu ya. Maka kerjasama aja dengan teman Ibu gitu. Gitu ya Bu Ratna ya. Tapi yang jelas nanti kita transfer ke rekening orang yang terdaftar di Iskariman Academy. Sebanyak berapa? 8% kalau untuk di Granada Land. Gitu. Jadi pembagiannya nanti terserah Ibu kepada teman. Legalitasnya apa lengkap Kang? Atau lengkap apa saja? Kalau lengkap apa saja legalitasnya? Tadi Pak, legalitas kita bisa konsumen itu bisa dapat AJB atau bisa naik juga ke SHM. Gitu ya Pak Jamil ya. Untuk bulan Oktober selain tanggal 13 masih ada rencana event promosi lain. Pak Widianto ya, masih Pak, tapi itu di bulan depan. Karena kita event survei serentak di Granada itu eventnya ini hanya sebulan sekali, event promonya ya. Tapi kalau mau survei ya silakan nanti setiap hari atau di weekday yang lainnya boleh. Ya.
weekend lainnya itu boleh. Tapi kalau untuk event bulanan itu kebetulan di bulan Oktober ini hanya di tanggal 12 dan 13 Oktober. Nanti ada lagi di bulan November gitu. Apakah status tanah sudah dikuasai developer dan tidak ada potensi tanah sengketa? Iya, betul Bu Rahmada ya. Sudah dikuasai oleh developer. Tidak ada tanah sengketa. Justru juga kami khawatir kalau kami beli tanah sengketa gitu ya. Ngapain kami beli tanah sengketa untuk dijualkan lagi apalagi gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Sejauh ini 50 hektar semuanya tanahnya sudah aman gitu ya. Dan milik ownernya itu sendiri. Jadi lebih mudah untuk balik nama ke SAM. Gitu Bu ya. Kalau tanah sengketa kita juga tidak mau beli gitu. Kita juga tidak mau menjualkan yang ada nanti malah jadi bumerang buat kita ya. Udah banyak ribuan konsumen percaya sama kita, cuma tanah sengketa berapa meter kita jual lah nanti jadi masalah gitu ya. Enggak, kita alhamdulillah sejauh ini sebelum kita beli tanah untuk dijual untuk kita kelola pun kita benar-benar sudah pastikan bahwa tanah tersebut aman, tidak sengketa. Gitu ya, Bu ya. Oke, yuk coba introspeksi pada diri sendiri, kira-kira kita potensinya di ring 1 apa ring 2. Nah, mangga silahkan temukan potensinya gitu ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah progres pengecoran dan pembuatan saluran di area waterpark Granada Land. Momen seru bersama keluarga di Granada Land. Pada lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku, hati-hati kecewakan menunggu. Lagu lama yang aku tahu. Momen Iya Bapak Ibu ya. Nikmati berbagai fasilitas lengkap seperti bermain anak, camping ground, food court, wahana wisata, dan keamanan 24 jam hanya di Granada Land. Kawasan kafling wisata yang lengkap cuma 2 jam dari Jakarta, kamu bisa miliki unitnya hanya dengan 600 ribuan per meter. Khusus di bulan ini, dapatkan sepeda, diskon hingga 10 juta, sampai menikmati bermalam di campsite Granada Land. Jangan sampai kelewatan, hubungi kami sekarang. Nah itu Bapak Ibu, nih di tanggal 12-13 Oktober yuk dimanfaatkan, masih ada waktu sekitar 5-6 hari lagi untuk promosiin Granada ini kepada rekan ring 1 Bapak Ibu sekalian atau orang-orang yang menjadi potensi calon konsumen Bapak Ibu. Nah ini ya form survei ini yang nanti saya kirim juga di grup, jangan khawatir, ini wajib diisi form surveinya. Tujuannya adalah biar konsumen itu tidak bentrok di lokasi proyek Bapak Ibu. Ya, saat calon konsumen mau datang ke proyek itu wajib ada form surveinya yang dikirim ke kami, ke mentor, gitu ya. Form survei juga bisa diisi oleh mitra atau konsumennya. Jadi saran saya kalau memang konsumen tidak mau ngisi, tidak bisa ngisi, ya udah diisi aja oleh Bapak Ibu. Namanya siapa, nomor teleponnya berapa, domisilinya di mana, mau surveinya tanggal berapa, hari apa, gitu ya, jamnya jam berapa, gitu, jumlahnya ada berapa. Nah itu juga kami juga butuh data tersebut. Nah nanti tinggal tulis juga nama marketing siapa. Nama marketing Bapak Ibu. Nah, kalau nama leadernya udah saya sampaikan dari bawah gitu ya. Nanti saya kirimkan di grup format ini. Jadi form survei kalau udah diisi, dikirim balik ke kami, dikirim balik ke saya gitu ya. Boleh nanti biar nanti saya input ke data pusat dan juga siap menemani konsumen Bapak Ibu. Gitu. Iya Bapak Ibu ya. Sebagai penutup, Komisi Marketing Skadiman Academy ini 8% untuk proyek Granada Land. Yuk, kemudian Bapak Ibu kejar nih komisi-komisi yang potensial banget untuk Bapak Ibu bisa dapatkan ketika berhasil closing di Granada Land. Bukan hanya komisi, Bapak Ibu nanti kita juga ada reward tambahan di luar komisi ya. Itu ada reward emas, menginap di Granada Land dan sebagainya. Itu reward tambahan di luar komisi. Baik, seperti itu kira-kira saya tanya kembali nih, Bapak Ibu punya duit 100 juta, kira-kira kalau saya tawarin Granada Land mau apa enggak nih? Pak Toyiban Isrin, butuh training lebih mendalam lagi Bang, biar nggak terbata-bata ngejelasin ke khalayak umum, ngejawab sambil guru-guru kepala kan nggak lucu Bang. Iya betul Pak Toyiba ya, Pak Isrin ya atau ya. Sebenarnya gini Pak, kalau kita kan promosi sekarang di status atau di WhatsApp gitu, jadi
sebelum kita balas pun kita bisa nanya dulu nih ke mentornya gitu, kira-kira jawabnya apa. Kecuali memang kita promosinya offline gitu ya, door to door gitu ya, ngobrolin. Ya itu memang butuh pendalaman produknya lebih dalam. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu promosinya lewat WhatsApp, ya nanti kalau nggak tahu jawabannya tinggal nanya ke mentor ya sebelum dijawab. Gitu sih. Gimana Bapak Ibu? Jadi pertanyaan saya, mau nggak beli di Granada Land, punya duit 100 juta, nganggur, bingung mau buat apa gitu ya. Tapi 100 juta ini nggak mau kemudian hilang dengan sia-sia. Yang tadi saya jelaskan tentang Granada Land, kira-kira mau nggak beli kafling di Granada Land? Mau banget Kang gitu ya, Masya Allah. Insya Allah mau dong. Oke, ada lagi kira-kira mau ya? PD ya Insya Allah Bapak Ibu. GL dan GGV yang tadi disampaikan bersamaan link Zoom apa Kang? Nah, tadinya Pak Jamil ya, saya mau menyampaikan tentang Granada Garden Field, tapi berhubung ini udah jam 9 gitu ya. Insya Allah nanti next ya, setelah Granada Land, pekan depan lah. Kita Zoom lagi pekan depan, kita ngomongin tentang Granada Garden Field. Jadi fokus dulu ke project GL dulu ya, Granada Land. Next, pekan depan kita akan beranjak ke project satunya yaitu Granada Garden Field. Gitu ya Pak Jamil ya. Yuk, jadi dimanfaatkan dulu untuk event survei serentak di Granada Land tanggal 12-13 Oktober ini. Gencarkan promosinya, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran dan diberikan calon konsumen yang potensial untuk bisa survei tanggal 12-13. Saya tunggu Bapak Ibu, konsumen dari Bapak Ibu. Insya Allah kami siap memfollow up dengan sebaik mungkin untuk bisa berhasil closing dan Bapak Ibu dapat komisinya. Oke, Insya Allah mau dong, mau Kang. Lagi. Sistem pembayarannya ya Pak Jasir itu tadi cash bertahap maksimal 3 bulan, tapi bisa juga cash keras sebulan yang sama, maksimal 3 bulan cicilannya. Cash keras dan cash bertahap. Cash keras di bulan yang sama, kalau cash bertahap maksimal 3 bulan. Kaflingnya sisa 150-an, betul. Trainingnya mungkin lebih dari 150 orang. Ya, tapi kan nggak semua 150 orang itu bisa jualan, Pak, dan berhasil closing. Maka mudah-mudahan Bapak gitu ya, termasuk orang yang berhasil closing. Jangan khawatir, Pak. Nanti kalau Granada yang sudah sold out, kita akan melangkah ke project Granada Garden Field, Granada Riverside Resort, dan sebagainya. Jangan khawatir untuk kehabisan unit. Ya. Yang penting Bapak Ibu buktikan dulu untuk bisa mendatangkan minimal konsumen ke lokasi project. Gitu ya. Bisa banget Bu Ayu, kalau ada pembeli atau calon konsumen yang pengen survei sekaligus menginap di sana itu bisa banget Bu ya. Nanti silahkan hubungin Mas Turi, nanti Mas Turi sampaikan ke pihak wisata di sana untuk disiapkan villanya gitu ya untuk konsumen itu sendiri. Gitu ya Bu Ayu ya. Nanti kabarin aja ke Mas Turi. Nanti kalau misalkan masih ready villanya tentu kita akan sampaikan. Bisa banget sih untuk konsumen nginap di sana sekalian nikmatin suasananya dulu gitu kan. Karena untuk investasi bisa tidak kita jual lagi suatu saat. Bisa Pak Guntoro, jadi kalau konsumen udah beli, terus kemudian setahun 2 tahun dia mau jual lagi, bisa banget gitu ya. Granada Land berdiri tahun 2020 Bapak Ibu. Sekarang 2024 kurang lebih 4 tahun berarti ya. Amin kan, mau dong, amin. Event tanggal beda-beda kan di masing-masing. Iya betul Pak Mukhtar. Event project itu beda-beda. Nah, Granada Land itu tanggal 13 di bulan ini. 12-13. Yuk dimanfaatkan event di Granada Land. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Insya Allah tadi saya udah tahu jawaban Bapak Ibu. Kalau punya duit 100 juta dan kemudian nganggur gitu ya, bingung mau buat apa, terus saya tawarin investasi di Granada Land. Insya Allah pada mau semua ya. Yuk, maka kemudian pede lah untuk jualan Granada Land. Kalau misalkan masih ragu, silahkan tanya japri saya ragunya di mana gitu ya. Apakah di legalitasnya dan sebagainya masih belum clear ya silahkan ditanyakan. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu ragu tapi nggak mau nanya, akhirnya nggak jualan. Ya ujungnya juga nggak dapat penghasilan tambahan kan gitu. Padahal tujuan Bapak Ibu awal gabung di Skariman Academy pengen dapat penghasilan tambahan juga kan ya. Maka yuk saya sebagai mentor Bapak Ibu insya Allah siap mendampingi Bapak Ibu, memberi pengetahuan, ilmu, update dan sebagainya kepada Bapak Ibu, dimanfaatkan betul nih, ya. Mumpung masih ada saya yang memberikan informasi update-nya, gitu ya.
Gitu. Insya Allah kalau Bapak Ibu semangat, saya pun tetap semangat. Kalau Bapak Ibu pengen closing, hayu kita sama-sama lari, sama-sama kita kejar closingnya. Kalau Bapak Ibu dapat komisi, hayu saya bantu apa yang perlu saya berikan kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu butuhkan. Insya Allah semaksimal mungkin saya akan tetap berikan yang terbaik untuk Bapak Ibu, yang terbaik juga untuk konsumen Bapak Ibu sekalian. Baik, insya Allah malam kali ini tentang product knowledge Bapak Ibu sudah lebih gambar ya. Next, kita akan pembelajaran tentang teknik marketing, hal-hal basicnya dan sebagainya ya. Pokoknya banyak banget ilmu yang ada di Skariman Academy. Dan jangan lupa pokoknya mah tanggal 13, 12, 13 kalau Bapak Ibu mau langsung ke proyek kita Granada Land, boleh nggak Kang? Boleh ajak keluarga, anak mau sekalian liburan tuh di hari Sabtu, hari Minggu ke Granada Land, boleh banget, gratis. Sampaikan ke marketingnya, sampaikan ke sapamnya gitu ya, biar tidak ada tiket masuknya. Sampaikan ke sapamnya, Pak, saya marketing freelance, mau lihat tanahnya, gitu ya. Insya Allah saya pun nanti akan hadir di event tersebut ya kalau tidak ada halangan. Di Bapak Ibu jangan ragu untuk jualan di Granada Land. Kalau masih ragu silahkan datang ke proyek kami tanggal 12 atau 13 Oktober ini. Dan silahkan sekaligus ajak konsumen-konsumen Bapak Ibu untuk survei terlebih dahulu. Jangankan beli dulu deh, survei dulu aja gitu ya. Lihat dulu nih proyek kita perkembangannya seperti apa. Kalau minat ya silahkan beli, kalau nggak minat ya udah selesai gitu ya. Nanti kita tawarkan proyek yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pede ya, insya Allah bisa berhasil bareng-bareng nih. Pak Widianto, Bu Ratna, Bu Ayu, dan Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan bisa berhasil semuanya Bapak Ibu di gitu ya Bapak Ibu ya. Informasi detail besok saya sampaikan lagi di grup. Semangat terus ya. Kejar komisinya. Kalau mau tahu lebih detailnya konten-konten promosi, buka deskripsi grupnya. Di situ link Telegram, Bapak Ibu bisa lihat foto, video dan sebagainya. Banyak banget. Silahkan di copy, silahkan diedit. Gitu ya Pak Saibani ya. Insyaallah. Salam kenal Pak. Baik, cukup sekian dari saya. Ada lagi nih pertanyaan sebelum saya tutup nih? Pertanyaan secara langsung. Enggak ada ya? Cukup ya? Oke. Kang, gimana tentang teknik marketing belajarnya? Pak Saibani masih di mute Pak, suaranya nggak kedengeran. Cukup ya Pak Guntoro ya? Cukup ya insya Allah ya? Pak Widi, cukup ya? Cukup Bang, siap. Cukup. Siap Bu Ayu, Masya Allah. Baik, terakhir dari saya doakan Bapak Ibu dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan untuk Bapak Ibu. Amin. Allah berikan selalu panjang umur, mudah rezekinya, berkah rezekinya. Amin. Biasa jadikan keluarga Bapak Ibu yang sakinah mawaddah warahmah dan juga amin. Terima kasih. Keridhaan di dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup ya Bapak Ibu ya Zoom malam kali ini dengan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Makasih penjelasannya Kang Mas Tri. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat jualan lagi promosi ini yang belum bikin status di WhatsApp gitu ya. Atau yang belum promosi silakan event. Siap Kang, siap. Saya belum nih. Ayo Bu Ayu, kenapa belum nih? Masih ragu atau belum baca jadi belum promo. Oh, belum baca. Siap. Masya Allah, siap. Nah, waktu promosi yang tepat itu nanti saya sampaikan juga di training khusus lanjutan. Waktu promosi atau bikin status yang tepat itu ada waktunya, Pak. Nih, sayang nih udah keluar nih ya. Waktu yang tepat. Maksudnya jamnya? Jamnya. Jam 7. Jam 7, betul Bu Ayu. Jam 9, jam 3 ya. Nah, jam 9 kurang pas Bapak Ibu. Yang pas itu habis subuh sampai jam 7. Terus kalau siang sebelum zuhur sampai jam 1:30 kalau siang. Terus kalau sore jam 4:30 sampai jam 7 malam. Itu waktu-waktu yang tepat untuk promosi.
di status dan sebagainya. Itu aja dari saya terakhir sebagai penutup. Lalu udah ditutup ya. Gimana sih? Oke, cukup Bapak Ibu. Kirim ke grup itu, Pak. Kenapa? Kirim ke grup tata caranya tuh. Kapan diposting ini ya. Status. Oh, siap. Kalau untuk konten promosinya sudah saya kirim di grup ya. Yang untuk videonya, cara-caranya nanti saya sampaikan. Selamat istirahat Pak Widi, Pak Murta. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamil ya, jam berapa waktu terbaik? Jam habis subuh sampai jam 7 pagi Pak. Kalau waktu pagi. Kalau siang sebelum zuhur sampai 1:30. Kalau sore 4:30 sampai jam 7 malam. Itu aja. Oke, cukup saya tutup Zoom-nya Bapak Ibu. Selamat istirahat. Selamat istirahat, Kang. Ya. Sampai. Terima kasih, Coach. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.